Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kartika Sari dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Deka Jeza Alfirosi dari absen 11. Kami dari kelas 7D akan menjelaskan mengenai teori dan asal-usul tata surya. 3, 2, 1. Apa itu tata surya? Tata surya atau solar system merupakan susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tata surya terletak di dalam salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di luar angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kata Bima Sakti berasal dari tokoh pewayangan yang berwarna hitam. Hal ini dikarenakan orang Jawa kuno menganggap bintang-bintang di langit berbentuk gambar Bima yang dililit ular naga. Sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid, dan di bagian terluar yaitu sabuk Kuiper. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah teori yang mengemukakan asal-usul terbentuknya tata surya. Di antaranya, yang pertama adalah teori kabut atau nebula. Teori nebula atau teori kabut merupakan hipotesis mengenai asal-usul tata surya yang pertama kali disampaikan oleh Immanuel Swedenborg 1688 sampai 1772 pada tahun 1734. Teori ini kemudian disempurnakan kembali oleh Immanuel Kant 1724 sampai 1804 pada tahun 1775. Teori serupa juga dikemukakan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796, sehingga teori ini juga dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Pada teori ini dinyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut yang merupakan asal-usul tata surya ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen tinggi. Kabut ini disebut dengan nebula. Kemudian kabut mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusutan, kabut tersebut berputar sehingga kabut tersebut memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Bintang raksasa tersebut adalah matahari. Ukuran dari matahari raksasa tersebut terus menyusut dan berputar semakin cepat, sehingga cincin-cincin gas dan es terlempar keluar ke sekeliling matahari. Pada akhirnya, akibat adanya gaya tarik gravitasi dan penurunan temperatur, gas dan es tersebut memadat dan membentuk planet-planet. Menurut Laplace, asal-usul tata surya memiliki orbit atau garis edar planet yang berbentuk elips adalah akibat dari proses terbentuknya galaksi itu sendiri. Hipotesa nebula juga berhasil menjelaskan bahwa tata surya terbentuk datar dan orbit elips planet-planet yang memutari matahari bentuknya hampir datar. Adalah teori pasang surut atau tidal. Sir James Jones 1877 sampai 1946 dan Harold Jeffreys 1891 merupakan ilmuwan Inggris mengemukakan teori pasang surut bintang. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Menurut teori pasang surut, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Kejadian tersebut hampir sama seperti pasang surut air laut yang ada di muka bumi yang diakibatkan oleh gaya tarik gravitasi bulan. Pasang surut air laut ukurannya lebih kecil dibandingkan teori pasang surut tata surya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak antara bulan dan bumi.
60 kali jari-jari bumi. Sedangkan pada teori asal-usul tata surya, menurut James dan Jeffreys, bintang raksasa yang mendekati matahari masanya sama dengan massa matahari, sehingga ketika bintang tersebut mendekat pada permukaan matahari, terbentuk gunung-gunung gelombang yang besar sekali. Gunung tersebut memiliki ketinggian yang luar biasa dan berbentuk seperti lidah pijar raksasa. Lidah pijar yang menjulur dari matahari sampai ke bintang raksasa. Lidah tersebut sangat panas dan mempunyai rongga-rongga yang nantinya akan pecah menjadi planet-planet. Bintang raksasa itu terus bergerak menjauhi matahari sehingga lama-kelamaan pengaruhnya akan hilang. Selanjutnya, planet-planet tersebut mengalami pendinginan dan bergerak memutari matahari. Planet besar. Proses pendinginan berlangsung lebih lambat daripada planet-planet kecil seperti Merkurius dan Bumi. Selama proses pendinginan, planet-planet memutari matahari dengan orbit berbentuk elips, sehingga pada suatu saat memungkinkan jarak planet-planet itu menjadi lebih pendek dari biasanya. Pada saat itu terjadi pasang surut pada permukaan planet-planet dan menyebabkan sejumlah materi terlontar keluar dan membentuk satelit-satelit planet. Pada teori pasang surut ini juga dijelaskan bahwa planet-planet tersebut berasal dari pecahan gas matahari yang membentuk seperti cerutu, sehingga ukuran planet-planet menjadi berbeda-beda. Akibatnya, planet-planet di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memiliki ukuran yang besar, sedangkan pada bagian ujung planet-planetnya berukuran lebih kecil. 3 adalah teori planetesimal. Thomas C. Chamberlain 1843 sampai 1928, seorang ilmuwan geologi, dan Forrest R. Moulton 1872 sampai 1952, seorang ilmuwan astronomi, mencetuskan teori yang dikenal dengan nama teori planetesimal, yang artinya planet kecil. Teori planetesimal pada dasarnya hampir sama dengan teori pasang surut. Teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada bintang melintas pada jarak yang tidak perlu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang mirip lidah raksasa. Yang menjauhi matahari, sebagian massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke angkasa di sekitar matahari menjadi planet-planet dan bintang lainnya. Yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris, yaitu R.A. Lyttelton pada tahun 1956. Teori ini pada dasarnya mirip dengan teori planetesimal. Menurut teori ini, awalnya ada 2 bintang kembar, kemudian satu bintang meledak menjadi serpihan-serpihan kecil. Akibat pengaruh medan gravitasi bintang yang tidak meledak, serpihan-serpihan itu berputar mengelilinginya. Serpihan-serpihan ini kemudian dikenal sebagai planet-planet, satelit-satelit pengiring planet, dan benda-benda langit kecil lainnya. Sedangkan bintang yang tetap utuh adalah matahari. Yang kelima adalah teori protoplanet kondensasi atau awan kabut. Teori asal-usul tata surya awan kabut atau protoplanet yang diajukan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerald P. Kuiper sekitar tahun 1950. Teori awan kabut menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk oleh sejumlah awan gas yang sangat banyak. Gumpalan awan gas tersebut menyusut dan menarik partikel-partikel debu hingga berbentuk bola. Kemudian semuanya memilin sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah cakram, perputarannya lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat. Bagian tengah tersebut berubah menjadi matahari.
Pada bagian pinggir cakram, perputaran terjadi dengan cepat, sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan dengan ukuran yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian berubah menjadi planet-planet, asteroid-asteroid, meteor atau meteorit, komet, dan satelit-satelit alami yang mengiringi planet. Yang keenam yaitu teori Big Bang. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Alexandra Friedman pada 1922. Friedman adalah ahli fisika asal Rusia. Teori Big Bang yang juga biasa disebut teori dentuman atau ledakan berarti ledakan dahsyat atau dentuman besar. Sesuai dengan namanya, The Big Bang, beberapa ilmuwan sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Ledakan ini setara dengan 5 kali 10 pangkat 25 kali intensitas ledakan senjata nuklir. Partikel yang dipancarkan oleh ledakan meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi dan energi dari ledakan-ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang ini. Teori yang ketujuh yaitu teori keadaan tetap atau steady state. Menurut teori ini, yaitu teori steady state atau teori keadaan tetap, bahwa alam semesta belum memiliki awal dan tidak akan berakhir. Alam semesta dari dahulu selalu tampak sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah. Semua materi di alam semesta terus berekspansi dan bergerak menjauhi kita. Teori keadaan tetap disampaikan oleh Hermann Bondi, Thomas Gold, dan F. Foyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Tetapi teori mengacu kepada prinsip kosmologi sempurna, yaitu pernyataan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Pernyataan ini didukung oleh hasil penemuan galaksi baru yang mempunyai massa yang sebanding dengan galaksi lama, sehingga beranggapan bahwa alam semesta termasuk tata surya memiliki luas dan umur yang tidak terhingga. Teori keadaan tetap benar-benar bertentangan dengan teori Big Bang. Dalam teori asal-usul tata surya ini, ketika galaksi bergerak menjauh satu sama lain, maka akan tercipta ruang kosong. Dalam teori steady state, ruang angkasa terus menghasilkan materi baru guna mengisi ruang kosong galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk untuk menggantikan galaksi yang bergerak menjauh. Orang-orang akan setuju bahwa zat baru tersebut adalah hidrogen. Zat tersebut adalah sumber asal-usul tata surya, bintang, dan galaksi.